Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Diawali dengan kita bersyukur kepada Allah. Dengan alhamdulillah semua kita masih dalam keadaan sehat lahir maupun batin. Sehingga alhamdulillah dengan sehat itu kembali Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita dengan niat talabul ilmi, semata-mata mengisi rohani kita dengan keimanan. Dan insya Allah setiap langkah kita akan dicatat sebagai ladang amal ibadah kita. Dan kita yakini itulah kelak nanti yang akan betul-betul menolong kita ketika nanti di yaumil mahsyar. Bersalawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah syafaatnya akan menyertai kita ila yaumil qiyamah. Saudara jamaah rahimakumullah, alhamdulillah Allah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Dan saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita pun tidak sanggup menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Meski kita ahli hitung, kita tetap tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Karena saking banyaknya nikmat itulah saudara-saudara jamaah rahimakumullah, yang harus kita garis bawahi adalah di mana kita beribadah kepada Allah, terutama adalah urusan salat. Karena salat ini adalah merupakan ibadah pokok dari ibadah-ibadah yang lain. Maka kalau ingin selamat dunia dan akhirat, tidak ada lain adalah salat. Kalau sekarang ini kita melihat di media sosial, bahkan orang-orang tersebut adalah bukan orang-orang bodoh seperti kita. Mereka paham ilmu, mereka paham hadis, bahkan hafal Al-Quran. Tapi justru agama diperdebatkan dengan masalah-masalah yang membingungkan kita sebagai masyarakat yang awam. Nasab bukan berarti jaminan sorga. Keturunan bukan berarti kita akan diterimanya ibadah kita. Dan itu sudah termaktub di dalam Al-Quran. Bahkan anak Nabi pun, Kan'an, anak Nabi Nuh, beliau pun masuk neraka. Ayahnya Ibrahim alaihissalam pun masuk neraka. Karena dalam semasa hidupnya dia tukang membuat patung. Pamannya Nabi Abu Jahal dan Abu Lahab pun masuk neraka. Jadi kalau kita lihat di media sekarang ribut dengan masalah nasab dan sebagainya, nasab bukan jaminan masuknya surganya Allah. Keturunan bukan berarti kita akan bebas daripada siksa api neraka. Banyak kok orang yang keturunan kiai tapi anaknya bajingan. Sebaliknya keturunannya bajingan, anaknya kiai.
Maka dalam hal ini saya berpesan kepada kita semua, termasuk saya pribadi, janganlah kita terkecoh dengan hal-hal seperti itu yang mengakibatkan kita mengalami kerugian-kerugian dalam kita beribadah kepada Allah. Maka saudara jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita kembali ke masalah fikih. Karena tauhid tanpa fikih tidak akan berjalan. Kemudian fikih tanpa tauhid tidak akan berdiri. Maka harus seimbang. Syariat itu adalah ibadah fisik. Syariat adalah ibadah yang berkenaan dengan tubuh dan badan kita. Contoh adalah sholat. Pekerjaannya adalah badan. Maka kalau sudah pekerjaan badan ini sudah baik, maka barulah kita ke thariqah. Apa thariqah? Adalah berkenaan dengan jiwa, berkenaan dengan hati. Adalah menuju jalan kepada ridhonya Allah. Maka kita bukan berarti tidak boleh paham kepada thariqah, bukan berarti kita tidak boleh mempelajari thariqah, tapi harus kita paham dulu untuk bisa mengenal kepada Allah. Maka syariat thariqah harus sejalan. Kemudian barulah sampai kepada ma'rifat. Kalau ma'rifat ini adalah pengenalan diri dengan Allah. Maka orang kalau ingin tahu kepada Allah harus tahu dulu dirinya sendiri. Kita sholat saja belum tentu buat siapa kita sholat. Apakah buat kita diri sendiri, apakah buat Allah? Kita ngaji seperti ini, ngebaca zikir segala macam, apakah buat kita, apakah buat Allah? Kita bersedekah segala macam, apakah buat kita, buat Allah? Bukan. Maka semuanya adalah akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka sering kita dengar di dalam surah Ar-Rahman itu, Masya Allah, beberapa puluh kali Allah mengulang kalimat Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sementara kita ini Masya Allah saudara-saudara, nikmat yang ada dalam kehidupan kita ini luar biasa. Kita bisa duduk di sini nikmat. Ente semua bisa ngisap rokok nikmat. Bisa ngopi nikmat. Sadar tidak sadar itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Satu saja dalam hidup kita diangkat keberkahan oleh Allah dalam hidup kita. Lara untu bae sok nyim sanaon urang. Lara untu besok perut melilit, mata pedas, pala pening, gaji belum turun. Pokoknya mah geus ajur bae guys. Arwede. Kebon garing. Marah. Tapi kita nggak sadar. Barang dibalik oleh Allah, okelah Anda semua saya kasih cek Allah. Harta segede gunung gunung Uhud, makanan berbagai macam ada, tapi satu diangkat nikmat keberkahan dalam hidupmu, nggak usah yang aneh-aneh. Lara untu bae. Sok geura bege.
Ana sing lewat be kurang ngajar. Lara untung. Kita belum sampai saudara-saudara ke sana belum. Yang kedua, karena pekerjaan syariat ini adalah sholat, maka harus diawali yang pertama dari istinja. Dan alhamdulillah istinja sudah beberapa tahun yang lalu sudah dibahas, tapi alangkah baiknya untuk kita mengingatkan kembali. Karena mohon maaf saudara-saudara, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Umur kita sudah hampir senja. Kemudian anak sudah banyak sih enggak, 12 lah. Iya. Baru kita menyadari, ya Allah, ternyata dalam urusan sholat ini bukan hanya sekedar diawali dengan takbir kemudian diakhiri dengan salam. Memulai pekerjaan sholat itu yang harus kita jaga. Istinjanya kudu bener, wudhunya kudu bener. Kita mohon maaf, kadang-kadang mohon maaf saudara-saudara, mohon maaf. Nih kita semua yang udah punya istri nih, ya. Sing wis dua rabi mandi junub bae wallahu alam bisawab, bener apa henteu? Gila menit jujur-jujuran kan. Penting basah, bebasan dine besing basah. Niat tidak sesuai dengan aturan, maka insya Allah nanti dia, karena ada request dari salah satu jamaah, saya tidak akan menyebutkan namanya, tapi inisialnya I, pakai bajunya Nahdlatul Ulama. Tawadu barangnya. Jadi Ustaz, tolong pangbahaskeun masalah mandi junub. Saya balik tanya, ari dia boga anak 2, mandina bener henteu? Bener mandina mah. Mandina bener, pantesan culun kabeh eta dua-duana gitu. Nah, hampura ieu mah hampura dulur-dulur. Hampura kabehan termasuk saya. Komalah mun pas dina bulan puasa, sok coba. Doang abah ke hampura, doang abah geus kolot kieu. Lamun dibahas dina bab eta mah gering urang. Di pangbarasana meureunan mandi bae. Sampo mah beak sawarung. Sah mah henteu mandina. Ari sing eueuh duwe rabi klimen atuh kudu tetep be mandi masur ari ngimpi masira. Faslun faraidul gusla salah satu asya'a, utawi iki pasal yaitu menjelaskan ing fardu mandi salah satu asya'a iku ana 3 perkara. Ahaduha sijine an-niyatu adalah niat. Bayan wal junubi rab al janabati au hadasin ila akbar wa nahu dzalika wa nawul haidu wa nifas rafa al hadisul haid au nipasi wa takunu niyatin ma'rutatin. Jadi dia benges jelas ta. Pertama, fardu mandi eta aya 3 perkara. Hiji, niat. Ternyata niat ini pun diatur oleh ulama, tidak cuma sekedar niat. Orang maniat baik. Ini mohon maaf kepada saudara-saudara sama yang belum nikah, bukan berarti tidak boleh tahu, harus paham karena ente semua bakal nikah. Nah kalau sudah tahu ilmunya tinggal praktek.
Tapi jangan lu juga nggak susah nyari pasangan kemudian prakteknya di tempat lain, jangan juga. Aja Surya. Dicoba-coba aja. Niat. Ya, jadi praktek niat itu ternyata saudara-saudara, ahaduha an niyatu fayanul junubi raf'al janabatita. Mandi junub disebut mandi junub nawaitu guslari raf'il hadasil akbari an jami'il badani. Eta niat nakan ya. Hafal kabehnya. Ulangan angguk-anggukan doang ieu nya. Namun cuman sekedar angguk-anggukan doang ke bahaya iya Bapak saudara-saudara, mohon maaf. Sebab kenapa saudara-saudara ketika kita habis berhubungan dengan istri kemudian kita mandinya tidak sesuai dengan aturan fikih, maka Anda sholat, Anda ngaji, Anda tawaf di Mekah waktu berangkat Mekah, tidak sah sholat. Nah, lain batal. Hari batal nggak bisa ngulang deh. Tapi ini mah tidak sah sholatnya, gugur. Coba bayangkan lamun umpama orang kerpeting digawe, kemudian subuh na mandi, kemudian dalam seminggu itu kita beribadah, mandinya tidak sah. Seminggu itu berarti ibadah kita sia-sia. Ustaz, kan Allah maha tahu, Allah maha maklum. Betul, Allah maha tahu, betul. Tapi harus kitanya yang lebih tahu, kitanya yang lebih harus paham. Ya niat, saya praktekin aja. Ya neta. Hah? Iya jadi gini, tet. Ya, satu. Nah, bari diangkat tuh. Gati praktek pikih ya lur, bener banget. Hah? Tar. Iya, tar siji. Ana sing selang, ana sing shower ke. Ya, shower. Shower itu kan dia berdiri ya. Set. Dengan catatan si air yang pertama jangan dulu dihidupkan. Begitu dia sudah barengan dengan niat, nyampe si air hidupin, baru niat. Terus ini dibuka ki. Jubur, ya. Disogok ta. Ditembak. Yang penting siraman yang pertama. Anu kadua, anu katilu itu adalah sunnah. Nah yang enak itu nu langsung ngerem, brak. Jebur, itu baru enak ke laut ya. Jadi lebih baik enak nongkrong kita. Jadi lamun nongkrong mah ikine men rapat kan ya maksudnya kan. Nah maka jadi satu siji sambil ngangkat tuh konon praktek ke iki mah mandi gabrus langsung ke laut. Jadi yang kedua, baik itu dia niat wudu ataupun tayamum ataupun sholat ketika takbir, mandi hadas besar, hadas haid nifas bagi orang-orang perempuan. Kalau nggak pakai niat meskipun sampo 2 dus, itu sah mandina. Iya, itu sah mandina. Tapi kalau dia cuma sekedar dengan air, nggak pakai sampo, nggak pakai sabun karena memang Allah, cukup disiram, niatnya pas, sah. Harus ke seluruh badan terus, sing lobang-lobang dicoloki, kiki, wabeh. Itu adalah mandi junub karena itu adalah sesuatu perkara yang besar. Kalau itu dianggap sepele, ketika Anda sholat, baca Al-Quran, tawaf ketika di Mekah, maka tidak sah sholatnya. Tapi Ustaz saya sudah mandi, mandinya juga sampai habis itu sampo sewadah. Semobil malahan mah.
Tetap menurut ilmu fikih tidak sah kalau tidak sesuai dengan anjuran apa yang sudah dianjurkan oleh para ulama kita. Sama dengan wudu, nawaitul wudu'a. Ketika air itu sampai di muka, barulah didina hate sejak kaula ngala wudu ngaleungitkeun hadas letik fardu karena Allah Ta'ala. Begitu juga mandi junub, begitu air yang pertama sampai ke kepala, sejak kaula niat mandi gede ngaleungitkeun hadas gede fardu ka Allah Ta'ala. Geus tah. Ceritanya seorang suami, seorang istri masuk neraka karena suaminya. Tapi banyak suami yang masuk neraka karena kenapa? Karena ingat saudara-saudara, dua rabi kudu diajar masalah istinja, dua rabi diajar masalah wudu, dua rabi kudu diajar masalah sholat, toharoh. Itu kewajiban. Kalau nggak bisa nuntut, nanti di yaumil kiamat. Rabina orang nutup aurat suami sing harusnya. Kadang-kadang kebalik. Ari ngomong karo laki batur melembut, karo laki dewek mah ngebentak. Sul Adam. Colok koy mata dia. Hati-hati. Taman di junub ya, hati-hati saudara-saudara. Ini dianggapnya sepele, tapi ternyata ini mengakibatkan daripada ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat yang pertama, kemudian begitu sudah niat itu harus seluruhnya rata air. Kemudian wa huwa awwalu yugsalu min a'lil badan au asfalahu falau nawi ba'da guslal juz'in wajabat i'adati. Jadi kabeh sekabeh badan iku kudu kena air, kudu. Maka lamun nek bener make shower, hati-hati kudu ditawarna. Nu kadua lamun make kolamna juga kudu dua kula. Kalau dia make ember, embernya jauhin, jangan sampai terciprat dengan barang yang sudah terpakai. Gati ieu belajar fikih ya, Pak. Jero, kadang-kadang orang masuk Allah karek bisa ajan bae petang-tang, peteng-teng, wih. Nyender, padahal mah digali dina masalah ieu bege orang can boga ibadah ternyata. Anak geus 5, mantu 2, barang giliran mandi junub acak-acakan kene. Katimu bulan puasa, ayo. Kumaha coba eta? Sahur double. Tas nalakon orang panjang pamajikan kemudian ngabogaan waktu sahur mandi encan sahur bae. Kumaha coba eta hukumna? Sok enggak dipertanyakan tah nya. Oke, anu kadua wa ijalatun najasati ingkanat ala badanihi. Jadi nu kadua eta adalah ngaleungitkeun najis tina sakabeh badan. Kok bisa Ustaz, itu kan istri kita halal. Itu kan suami istri kita halal, kok bisa ngaleungitkeun najis tina badan? Ya, tidak ya saudara-saudara hampura, emang kudu lugas ya. Dibejakeun bisi salah paham. Dibejakeun bisi cenah jorok. Hampura ieu mah. Kumaha ngabejakeunna nya? Hah? Nya karena dari sini wa ijalatun najasati ingkanat ala badani. Anu kadua eta orang ngabersihkeun najis tina sakabe badan. Ya hampura dulu hampura.
Ya. Jadi wa ijalatun najasati ingkanat ala badani. Jadi artinya menghilangkan najis nu aya dina badan. Mohon maaf. Urang lamun tas begawe jeung pamajikan eta mohon maaf. Pasti cai sperma eta sok acak-acakannya. Tah eta maksudna. Ya. Jadi nu maksudna eta sanajan teu acak-acakan dong cai hujan ge. Orang udah pura-pura ngerti aja lah ya. Orang ya. Ya Rul ya. Lu kalau nggak pak nanti itu Nasrul, kalau nggak paham lu tanya sama mamanya di rumah ya. Itu pada apa? Sana janjana di wadahan tetap di wadahan ge. Maka sampai kadinya ulama supaya orang ibadah eta betul-betul diterima. Wa ijalatun najasati in kanat ala badanihi. Jadi kudu dibersihkeun. Kemudian anu katilu wa aisalil ma'i ilal jami'il asara wal basyirah. Jadi kabeh banyu iku harus rata saawak. Satu niat, anu kadua ngaleungitkeun najis tina awak, anu katilu rata cai eta nu ka awak urang kabeh. Geus tidinya mah lamun geus rata tinggal orang nyampurnakeun ngabersihkeun jeung sabun atau sampo. Sampo atau sabun tidak suatu kewajiban. Tidak suatu kewajiban. Wajibnya itu yang penting banyune rata. Ya, banyune rata. Banyune wakeh tapi lamun ora rata pada bae. Sabunna sampai sewarung tapi lamun banyune Allah ne kumaha makena maka rerak baheula mah warara buah rerak buah sabun ya. Sirah iku mah enak bae jadi buah rerak bisa tuh ya, jadi itu ngestilu baitah. Insyaallah ke Jumat harap sugan masih kapanggih keneh panjang umur kabehan. Karena ini mohon maaf dulur kabehan dianggapnya sepele, ternyata ieu anu bakal menghantarkan urang salat eta diterima. Karena sering saya sampaikan berangkatnya salat karena wudunya benar. Berangkatnya wudu karena toharohna benar. Jadi ulah gagah-gagahan orang yeu salatna husu. Deuleu wuduna bener henteu. Mudah-mudahan insyaallah para saudara jamaah rahimakumullah termasuk terutama sekali saya pribadi dalam urusan masalah ini belum mengakui bahwa sudah betul-betul ngajalankeun syariat dina ibadah. Jauh kene. Tapi Allah memberikan angin segar kepada kita. Pertama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling ngingetkeun dina katakwaan. Tak ieu pan ngingetkeun urang ieu kabeh ieu. Ente semua diingatkeun, terus ente semua ngingetkeun kana saya kitu. Kemudian wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Di samping orang eta ngingetkeun dasarna takwa, orang mengingatkeun eta dina masalah ibadah. Soal diterima bukan urusan kiai, bukan urusan rasul, bukan urusan wali. Diterima atau tidaknya urusan Allah. Tapi orang yang diterima ibadahnya diberikan cirinya adalah ikhlas dalam segala hal. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.